Oke, kalau Anda lagi mikir-mikir soal investasi di apartemen satu kamar, pasti deh ada satu nasihat yang bakal Anda dengar terus-menerus. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Kedengarannya simpel banget ya, cukup lihat harga bekasnya, beres. Kayaknya kok terlalu gampang buat jadi kenyataan. Coba deh kita gali lebih dalam lagi. Ternyata, nasihat tadi itu bukan peta jalan keluar loh. Justru itu baru langkah pertama kita masuk ke hutan yang, ya, lebat banget. Dan disinilah jebakan yang sebenarnya mulai kelihatan. Nah, jadi di mana sih letak kesalahpahaman terbesarnya? Ternyata ini bukan cuma soal beli properti. Ini soal apa yang sebenarnya Anda beli ketika Anda menekan kontrak itu. Slide ini nih bener-bener nangkep inti masalahnya. Yang ditawarin itu kelihatannya produk finansial, tapi kenyataannya Anda itu lagi menjalankan bisnis skala kecil. Jadi Anda bukan cuma beli aset, tapi Anda itu lagi mulai sebuah bisnis. Dan percayalah, itu mengubah segalanya. Begitu Anda jadi pemilik, status Anda langsung berubah. Anda bukan lagi sekedar investor. Anda adalah tuan tanah. Artinya apa? Artinya Anda harus ngurusin semuanya. Mulai dari bangunannya makin tua, hubungan sama penyewa, bernegosiasi sama perusahaan manajemen yang cari untung, sampai kontraktor dan pialang yang punya agenda sendiri-sendiri. Oke, jadi apa sih yang bikin bisnis skala kecil ini jadi susah banget? Jawabannya ada di 3 masalah struktural yang udah jadi bawaan lahir dari bisnis model ini. Nah, di Jepang, fenomena ini dikenal sebagai sanjuku atau 3 penderitaan utama. Ini bukan sekedar tantangan biasa ya, tapi emang udah jadi bagian dari DNA bisnis apartemen satu ruang ini. Pertama, masalah skala. Skalanya itu kecil banget. Bayangin aja, Anda ini kayak punya satu warung kecil yang mau bersaing sama jaringan supermarket raksasa. Anda sama sekali nggak punya daya tawar atau keuntungan skala ekonomi. Kedua, keuntungannya itu tipis banget. Marginnya setipis tisu. Jadi begitu ada satu aja biaya tak terduga, misalnya AC rusak atau ada perbaikan mendadak, keuntungan setahun bisa langsung ludes. Dan yang ketiga, ini nih yang sering bikin pusing. Susah banget buat ganti pemain. Kalau Anda dapat perusahaan manajemen yang jelek atau kontraktor yang kerjanya asal-asalan, Anda nggak bisa ganti mereka gitu aja. Anda seringkali udah terkunci, dan keluar dari situasi itu bisa jadi drama yang panjang. Melihat 3 penderitaan tadi, pertanyaannya jadi gimana caranya buat bertahan di bisnis ini? Ternyata kuncinya bukan di hitung-hitungan Excel, tapi ada di pola pikir. Pola pikir yang sangat spesifik. Nah, ini dia nih, monolog batin yang harus terus-terusan ada di kepala Anda. Kalian kerja bener nggak nih? Gua awasin terus lo ya. Coba aja macem-macem, gue sikat. Ini bukan bercanda. Ini adalah mode waspada tingkat tinggi, 24 jam sehari. Tapi, dan ini bagian yang paling susahnya, Anda harus punya pola pikir setajam itu. Tapi cara penyampaiannya harus super halus. Anda harus terus waspada, terus curiga, tapi membungkusnya dengan kata-kata yang sopan dan senyuman di wajah. Dan Anda harus bisa melakukan ini selama puluhan tahun. Ini skill sosial tingkat dewa yang nguras energi banget. Oke, kalau realitasnya sekeras itu, kenapa ya waktu dijualin kok kedengarannya enak banget? Kayak liburan seumur hidup. Nah, disinilah letak jebakan strukturalnya. Lihat deh perbedaannya. Cerita yang mereka jual itu kan manis banget. Ini pengganti dana pensiun, tinggal duduk manis aja, semua udah diurusin, sewa dijamin. Pokoknya Anda nggak perlu ngapa-ngapain. Tapi realitas sistemnya justru kebalikannya. Orang yang nggak ngapa-ngapain adalah orang yang paling rugi. Kenapa bisa begitu? Simple aja, karena kenyataannya itu nggak bisa dijual. Coba bayangin kalau salesnya ngomong jujur. Pak, Bu, ini investasi yang butuh kewaspadaan tingkat tinggi dan bakal nguras mental Bapak Ibu selama puluhan tahun. Siapa yang mau beli coba? Gak akan laku. Makanya yang dijual itu mimpinya, bukan produknya. Jadi kita harus paham ya, ini bukan sekedar soal sales nakal atau investor bodoh. Masalahnya jauh lebih dalam dari itu. Ini soal sistemnya yang dari awal udah punya cacat fundamental. Dan inilah cacat struktural yang paling fatal. Ada ketidakcocokan yang luar biasa antara dua hal. Pertama, tipe orang yang bisa sukses di bisnis ini, yaitu manajer semi-pro yang super waspada. Dan kedua, tipe orang yang jadi target penjualan, yaitu mereka yang cari investasi pasif, yang nggak mau repot. Ngerti kan maksudnya? Orang yang punya skillnya nggak bakal beli, dan orang yang beli nggak punya skillnya.
Seperti yang dikatakan sumbernya, kalau kamu jelasin semua ini, produknya nggak akan laku. Inilah esensi dari investasi satu ruang. Ini bukan pandangan sinis loh. Ini kesimpulan logis dari orang yang paham betul cara kerja mesin ini dari dalam. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Kalau sistemnya dirancang seperti ini, sebenarnya investasi ini dibikin untuk menguntungkan siapa? Kalau bukan si investor yang jadi pemenangnya, lalu siapa yang sebenarnya dapat untung besar dari celah antara janji manis penjualan dan realitas pahit pengelolaan? Nah, itu pertanyaan yang mungkin perlu Anda renungkan sebelum ikut masuk ke dalam permainan ini.